Pada episode kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Edo lagi yang kemarin sempat bercerita pengalaman horornya ketika mendaki Gunung Ciremai. Dan kali ini tentang pendakiannya ke Gunung Pulau Sari. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar dihindarkan dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai, semoga waktu berdoanya nggak kecepatan ya. Oke, kita mulai saja ceritanya. Pendakian malam Jumat di Gunung Pulau Sari. Tepatnya di tahun 2015, kita mundur 1 tahun sebelum pendakian di Ciremai. Oh iya, teman-teman yang belum tahu tentang Gunung Pulau Sari itu di mana? Gunung Pulau Sari terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan ketinggian 1340 meter di atas permukaan air laut. Saya dapat kabar kalau Gunung Pulau Sari sedang tutup sejak akhir Desember 2017. Ditutupnya Gunung Pulau Sari akibat longsor 2 kali di Curug Putri. Ada kabar terbaru sih, insya Allah Gunung Pulau Sari akan dibuka kembali menggunakan jalur baru, tetapi belum dapat izin. Itulah sekilas tentang Gunung Pulau Sari. Meskipun gue lupa tanggalnya, tapi gue masih inget hari Kamis di bulan April 2015. Gue yang bangun tidur jam 9, bergegas mandi, lalu sarapan. Dan tidak lupa sesajen gue yaitu kopi hitam dan rokok kesukaan sambil melamun. Bete amat nih, gak ada kegiatan. Kayaknya naik gunung enak nih buat sekedar ngopi-ngopi di atas. Tapi kemana ya? Batin gua. Oh iya, Pulau Sari aja kali ya. Murah dan terjangkau. Juga nggak perlu banyak logistik, cukup mie instan saja, yang penting kopi sama rokok banyakin dah. Oke deh, Pulau Sari aja. Tapi siapa ya yang bisa diajak naik ke Pulau Sari? Sedangkan ini weekday, pastilah pada kerja. Ajak Amoy pasti lagi kerja. Siapa ya yang bisa gue ajak? Masa gue solo sih? Kurang seru lah. Oh iya, Agoy. Setelah gue menghabiskan kopi sama rokok sebat, HP gue keluarin. Gue coba BBM Agoy deh. Selang 2 menit, BBM pun dibaca. Kenapa doh? Tanya Agoy. Di mana Goy? Di rumah. Kenapa emang? Gue ke rumah lo ya. Oke. Gue yang udah BBM Agoy langsung bergegas ke rumahnya, dengan bermaksud untuk mengajak dia naik Gunung Pulau Sari yang ada di Pandeglang, Banten. Jarak rumah gue ke rumah Agoy cukup dekat, cuman 2 menit beda RT aja sih. Setelah sampai rumah Agoy, gue langsung masuk ke kamarnya. Goy, kenapa doh? Gini Goy, lu bete nggak? Iya nih, bete parah. Lu ada duit nggak Goy? Ada doh, gua punya gocap nih. Naik yuk Goy, daripada bete di rumah. Gua coba merayu Agoy. Ayo, naik kemana? Gua cuma ada gocap doang nih. Sama, gue juga cuma ada gocap Goy. Kita ke Pulau Sari yuk, daripada bete di rumah. Boleh deh, ayo, jawab Agoy menyanggupi. Bawa motor lu ya? Ya udah, pakai motor gue aja. Lu ada SIM kan Goy? Nggak punya gue. Terus gimana kalau nanti ditilang? Tahu sendiri kan, polisi di sana kalau lihat plat B pasti langsung diberhentiin. Insya Allah enggak. Agoy berusaha meyakinkan gue. Gas masih ada kan Goy? Ada tuh, masih setengah bekas kemarin kita ke Rakutak. Mantap deh. Jadi kita Goy. Goy, kita mau berangkat jam berapa nih? Ini udah jam 12. Kita berangkat jam 2 aja gimana? Jawab Agoy. Oke deh,
Gua packing dulu ya. Mau bawa keril sama alat, kata gua sambil bergegas pulang ke rumah. Yaudah doh, gua tunggu. Setelah beres-beres keril dan barang bawaan, tibalah gua 1:30 di rumah Agoy. Gimana? Lu udah siap kan? Udah nih. Gua udah siap. Sembari menunggu jam 2, gua bikin kopi dulu sebelum berangkat. Dan Agoy meminta izin buat naik Gunung Pulosari ke ibunya. Ini merupakan pendakian yang kelima kalinya di Gunung Pulosari. Mak, Agoy mau ke Pulosari sama Edo ya, kata Agoy ke emaknya. Ya udah, hati-hati. Goy, itu jangan lupa pinnya dipakai buat jaga-jaga. Kan Agoy sensitif sama hal goib, kata emaknya. Oh iya, sekedar info. Percaya nggak percaya, pin kecil berwarna emas seperti pin pejabat gitu deh, yang dikasih ibunya Agoy itu manjur. Nggak ada makhluk halus yang berani deketin Agoy. Soalnya pernah kejadian, pas gua sama Agoy main ke rumah teman kami yang pindah ke Lewiliang Bogor, Agoy sampai rumahnya ketempelan kakinya. Ternyata yang nempel itu cewek, ya bisa dibilang kuntilanak. Menurut nenek-nenek yang ngerti soal begitu di kampung, katanya cewek itu suka sama Agoy. Lalu nenek-nenek itu bilang, ini kuntilanak, mukanya serem dan hancur. Gue yang ngedenger itu langsung merinding. Tapi sih akhirnya bisa dibuang. Singkat cerita sudah jam 2 siang. Kami pamit ke ibunya Agoy. Mi, pamit ya. Ya, hati-hati, jawab emaknya Agoy. Kami berangkat berdua dari Pasar Kemis menuju Pandeglang, Banten dengan motor. Di tengah perjalanan, kami dihadang oleh polisi yang sedang razia besar-besaran. Tapi anehnya, itu polisi kayak gak ngelihat kami lewat. Apa jangan-jangan karena pin itu ya? Batin gua. Lah, mungkin emang karena gelagat si Agoy biasa aja kali. Jadi ngiranya itu polisi, kita lengkap. Skip kejadian di jalan, tibalah kami di base camp Gunung Pulosari jam 5 sore. Cepat memang, biasanya kami tempuh 4 jam, tapi kali ini cuma 3 jaman. Kami bergegas memarkirkan motor di warung yang biasa kami pakai parkir ketika mendaki di Pulosari. Pas kami memarkirkan motor, kami disambut hangat oleh si Mamang yang biasa jaga parkir di situ. Si Mamang yang sambil tersenyum bilang, "Berdua aja, biasanya ramean?" Tanya si Mamang ke gua. Si Mamang hafal betul sama kita berdua, karena memang kami sering kesini. Iya nih Mang, lagi bete di rumah. Naik abis maghrib kayak biasanya? Tanya si Mamang. Iya Mang, abis naik malam kayaknya seger gitu Mang, nggak panas, jawab gua. Oh iya A, pernah naik ke Gunung Karang belum? Tanya si Mamang. Belum pernah Mang, katanya serem ya Mang di Gunung Karang. Ya gitu deh A, kata orang Banten mah, jangan ngaku jawara kalau belum pernah naik ke Gunung Karang. Oh gitu ya Mang, saya sih bukan jawara Mang, cuman penikmat alam aja Mang, jawab gua sambil cengengesan. Oh iya Mang, ini sepi amat, pada kemana Mang orangnya? Terus apa ada yang naik hari ini? Tanya gua ke Mamang. Ada A, cuman bertiga doang, sama si AA sih jadi 5 orang. Terus yang bertiga udah naik apa belum Mang? Udah A, jam 4 tadi, biar gak malam di jalan katanya. Kan ini malam Jumat. Emang gak takut A naik malam Jumat? Tanya si Mamang ke gua. Hah? Yang bener Mang, ini malam Jumat. Perasaan ini hari Rabu Mang. Coba aja A, dicek di kalender HP si AA. Coba Goy, cek HP lu Goy, kata gua ke Agoy. Iya bener doh, ini malam Jumat, jawab Agoy. Waduh, baru kali ini gua naik malam Jumat. Mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa di atas. Singkat cerita maghrib pun tiba.
Kami lalu menunggu azan maghrib selesai. Setelah itu gue izin pamit ke si Mamang. "Mang, pamit ya," kata gue ke si Mamang. "Iya, hati-hati. Kalau ngeliat apa-apa atau digangguin, jangan lupa azan. Kalau enggak, baca kalimat syahadat," kata si Mamang berpesan dengan nada serius. Menurut si Mamang, jin kafir atau setan juga bisa baca ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak mau membaca syahadat. "Siap, Mang," jawab gua. Setelah gua pamit ke si Mamang, gua tidak lupa berdoa sebelum pendakian. Setelah kami selesai berdoa, kami lalu membayar si Maksi sebesar 10.000 untuk satu orang. Gua berdua cuma bawa satu keril aja. Lagi pula gak banyak perlengkapan yang gua bawa. Headlamp dan senter tangan kami nyalakan. Gua di depan dan Agoy di belakang. Setapak demi setapak tanjakan dan bebatuan konblok kami lewati. Terdengar suara air keluar dari peralon yang membuat gua menjadi parno dan merinding, karena gua kepikiran omongan si Mamang tadi. Waduh, kok gua jadi parno gini ya, batin gua. Hah, lupain aja. Ingat tujuan kita kesini buat nikmatin alam dan biar gak bete di rumah. Batin gua coba menyemangati diri. Malam yang begitu sepi, suara binatang dari hutan, suhu yang menurut gua lumayan dingin, trek bebatuan dan trek yang hampir mirip seperti trek di Cikuray, bagus untuk pemula. Di perjalanan gua mencoba menyairkan suasana agar tidak kepikiran apa yang diucapkan si Mamang tadi. Gua ngobrol hal yang gak penting menurut gua. Habis, kalau gak gitu, gua jadi takut. Lalu kami memutuskan untuk break sebentar. Pas setelah kami berhenti dan masih ngobrol, tiba-tiba ada suara di balik pohon. Pohon itu bergoyang-goyang. Gak ada angin kok pohon goyang sendiri, batin gua. Ah, mungkin angin kali. Pikiran coba gue ajak berpikir positif. Tapi setelah gue perhatiin, kok di tengah-tengah dedaunan ada yang mengintip. Matanya merah, sedang memandang kami berdua. Gue yang ngelihat itu, seketika badan terasa merinding semua sampai ke ubun-ubun kepala. Ini adalah pertama kali gue melihat begituan. Sumpah, rasanya serem. Meskipun gue gak ngelihat bentuk utuhnya. Gue yang ngelihat itu langsung bilang ke Agoy, "Goy, jalannya agak cepetan yuk." "Ya do," jawab Agoy tanpa menanyakan kenapa. Kami lalu bangkit dan meninggalkan tempat itu. Gak lama tibalah kami di Curug Putri jam 7 malam lebih 15 menit. Tandanya mau masuk waktu Isya. Di situ gua ketemu satu pendaki. Dia membawa keril selayaknya pendaki biasa. Wah, ketemu yang naik juga. Alhamdulillah deh, batin gua. "Goy, break dulu, kita sembah dulu. Ntar habis selesai Isya, kita lanjut jalan lagi," kata gua ke Agoy. "Oke deh." Lalu gua coba menghampiri pendaki itu tanpa rasa curiga sedikit pun dan menawarkan rokok kretek yang kita bawa dari rumah. "Bang, sendirian aja bang, yang lain mana?" tanya gua ke pendaki itu. "Nggak ikut bang, saya cuma sendiri kok," jawab pendaki itu. "Oh, dari mana bang?" "Saya orang Bawah A, kaki Gunung Polosari," jawab pendaki itu. "Oh, enak atuh A, tiap hari bisa berkunjung ke sini." "Hehehe," jawab dia sambil nyengir. Singkat cerita, setelah azan Isya selesai dan rokok yang kami hisap sudah habis, pendaki itu pamit ingin melanjutkan perjalanannya. "Lanjut jalan bang, hati-hati ya." "Iya." "Aa juga hati-hati ya," dengan nada yang menurut gua sih serem. "Goy, itu orang bilang hati-hatinya gitu amat?" tanya gua ke Agoy yang dari tadi nggak banyak omong selama naik. "Iya doh, serem amat ya." "Ya udah yuk Goy, lanjut jalan."
Kami lalu melanjutkan perjalanan, tapi kami nggak melihat pendaki itu lagi. Tak lupa sebelumnya kami mengisi air 2 botol untuk minum di arah bebatuan yang sebelum Curug Putri yang sudah dibatasi oleh pagar. Aneh, kok itu curug dipagerin gitu? Batin gue bertanya-tanya. Setelah gue isi air, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah itu gue naik ke arah dinding batu sambil memegang bambu panjang yang sudah disediakan oleh warga sebagai pegangan karena cukup licin batunya. Gue ngulurin tangan ke Agoy yang ada di belakang gue. Setelah dinding batu kami lewati, tiba-tiba ada yang neriakin gue tepat di kuping sebelah kanan. "Woi!" Sontak gue kaget dan nengok ke belakang. "Kenapa, Goy? Kenapa apa, Dok? Lu manggil gua?" Tanya gua ke Agoy. "Gua nggak merasa manggil lu kok," jawab Agoy. Gua nengok ke kanan, ternyata jurang. Jadi siapa yang teriakin ke kuping gua? Sontak gua langsung merinding. "Ayo Goy, lanjut jalan." Menurut Agoy sewaktu itu, dia mendengar ada yang menertawakan dia, tapi dia enggan bilang ke gua, takut ngibrit katanya. Singkat cerita, di tengah perjalanan trek mulai turun sedikit dan gua coba senterin ke kanan. Di sana gua melihat ada sosok yang hitam tinggi, gede, matanya merah. Kalian tahu kan sosok apa itu? Genderuwo. Bener-bener seram, yang dari tadi memandangi ke arah kami berdua. "Ayo Goy, lanjut, jangan senterin ke kanan ya," kata gua memperingatkan. "Emangnya kenapa, Doh?" jawab Agoy. "Udah, ayo jalan aja." Tiba-tiba Agoy langsung dorong gua. Hampir aja gua jatuh karena nahan beratnya keril. "Lari, Doh," kata Agoy. Ah, si Agoy disuruh jangan senterin ke kanan malah senterin ke kanan. Kami berdua langsung lari sekencang mungkin. Jam menunjukkan 8:30 malam ketika kami tiba di Kawah Pulosari dengan ciri khas bau belerangnya yang sangat menyengat di hidung. Suasana di sana sepi, tapi terlihat ada satu tenda di sana. "Goy, kita ngecamp di sini aja yuk, enak nih, ada tanahnya," kata gua sambil menunjuk area tanah di bawah sebuah pohon besar. "Kalau di sana yang ke arah kawah banyak batunya, sakit buat tiduran." "Yakin mau ngecamp di sini? Tuh ada pohon gede, tinggi lagi," jawab Agoy. "Udah nggak apa-apa Goy, di sini aja enak." Kami pun buru-buru mendirikan tenda, karena gua dari tadi punya firasat bakal turun hujan. Soalnya hawanya beda kalau mau turun hujan. Setelah tenda selesai, gua lalu bikin parit dengan maksud agar kalau hujan, air tidak rembes ke dalam tenda. Setelah beres, kami berdua lalu masuk ke dalam tenda. Ketika kami baru masuk, 5 menit kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dan dengan terpaksa kami memasak mie dan kopi dalam tenda. Ketika Agoy mencoba menyalakan kompor, tiba-tiba api membesar dan hampir membakar tenda kami. Sontak kami kaget dengan api sebesar itu. Gua langsung mencopot gasnya agar apinya tidak membesar. Lalu gua coba tiup-tiup apinya setelah gasnya gua copot, agar apinya cepat mati. Alhamdulillah, padam juga itu api. "Lu mah Goy, ada-ada aja. Gak tahu nih, tiba-tiba itu api jadi gede." Setelah gua benerin, lalu gua coba menyalakannya lagi. Alhamdulillah, nyala normal. "Mau masak apa dulu nih, Doh?" "Masak air panas dulu. Gua mau ngopi nih." "Siap, Doh." Kami memasak air, lalu masak mie instan. Maklumlah, kami terbiasa gak mau ribet. Kami lalu mengobrol sebentar tentang kejadian-kejadian yang kami alami di bawah tadi. "Aduh Goy, kita masih di atas. Segala ngomongin kejadian tadi lagi." Setelah itu, kami bersiap untuk tidur. "Goy, mau pakai sleeping bag apa matras nih?" tanya gua.
karena kami cuma membawa satu matras dan satu sleeping bag. Gue matras aja doh. Oke deh, gue sleeping bag kalau gitu. Setelah itu kami mencoba tidur. Ketika kami terlelap tidur, gue tiba-tiba terbangun. Kaget karena punggung gue terasa basah. Aduh, apaan nih? Sialan, rembes cok. Pantesan Agoy milih matras dibanding sleeping bag. Pinter juga tuh anak. Gue lalu ngelirik ke arah Agoy. Ternyata Agoy tertidur pulas. Sialan Agoy, gue gak bisa tidur, dianya tidur pulas. Gak lama hujan mulai reda. Suasana hening. Dan dalam suasana hening dan sepi itu, gue mendengar suara orang sedang mengelilingi tenda kami. Gue yakin itu langkah kaki orang, meskipun tenda dalam keadaan tertutup. Orang dari tenda sebelah kali ya. Tapi kan tenda mereka jauh. Batin gue campur aduk, mengingat tenda gue yang menghadap ke arah pohon besar persis. Suasana kembali hening. Dan secara tiba-tiba tenda seperti ada yang ngegoyang begitu keras, seperti terkena badai gunung. Gue yang kesel mencoba keluar. Siapa sih? Iseng amat goyang-goyangin tenda. Pelan-pelan gue keluar dari tenda, mengamati pelan, dan ternyata di luar gak ada orang sama sekali. Gue coba ngelirik ke arah tenda pendaki lain. Ternyata lampu tendanya sudah mati. Kondisi gelap, tandanya mereka sudah tertidur lelap. Waduh, terus siapa nih? Gue lalu coba senterin ke sekeliling. Aman. Alhamdulillah gak ada apa-apa. Gak tahu kenapa, gue penasaran melihat ke atas pohon besar yang ada tepat di depan tenda kami. Astagfirullah. Di sana ada makhluk yang gue temuin tadi. Makhluk tinggi besar yang matanya merah. Genderuwo itu sedang menatap tajam ke arah gue. Cepat-cepat gue langsung masuk ke dalam tenda. Gue coba tutup rapat-rapat pintu tenda. Resletingnya macet. Susah cu, ayo. Dan akhirnya bisa tertutup rapat. Mungkin karena berisik, Agoy pun terbangun dan menanyakan ke gue. Lu kenapa Duh? Duh Goy, gue lihat makhluk yang tadi kita lihat di bawah. Jawab gue sambil badan gemeter. Terlihat Agoy mukanya sedikit takut mendengar kata gue barusan. Gue lalu kembali ke posisi tidur. Tapi di situ gue nggak langsung tidur, karena tenda gue masih rembes dan sleeping bag gue basah. Duh, mana bisa tidur kalau gini? Udah digangguin, sleeping bag basah lagi. Apes dah gue. Gak mau lagi naik gunung malam Jumat kalau gini ceritanya. Gue coba menyalakan HP untuk melihat jam. Ternyata masih jam 12 malam. Duh, mana pagi masih lama lagi. Goy. Gue coba bangunin Agoy, tapi Agoy gak menyaut. Nih anak udah tidur aja, cepet banget. Dalam kondisi gini bisa-bisanya nih anak tidur. Sialan. Gue lalu mencoba memutar lagu yang ada di HP untuk mengurangi rasa takut. Gue putar lagu dari Rita Ruby Heartland. Ketika gue nyanyi sampai ref yang artinya ketika aku daki dari gunung ke gunung, di sana ketemu kejanggalan. Tiba-tiba dari arah kanan tenda ada suara yang seram. Pergi, jangan lama-lama di sini. Dengan suara serak dan mengancam. Gue yang dengar suara itu langsung terdiam. Setelah itu, gue merasa tenda gue dikelilingi oleh banyak makhluk. Waduh, apalagi nih? Sampai digangguin kayak gini. Apa salah gue sih? Tanya gue dalam hati. Seketika itu juga, tenda ada yang menggoyang-goyang lagi.
Duh, kapok asli. Kalau gua diajakin naik malam Jumat lagi, ogah gua, meskipun dibayar juga. Gua tiba-tiba teringat pesan si Mamang penjaga parkiran tadi. Kalau digangguin oleh makhluk halus, baca kalimat syahadat atau mengumandangkan azan. Lalu gua pun mencobanya. Tangan kanan gua naik ke atas menutup kuping, posisi orang adzan, dengan tangan yang gemetar. Tiba-tiba dari kuping kiri gua ada suara yang serak. Jangan lakukan itu. Azan pun langsung gua kumandangkan. Bodoh amat, gua nggak peduli. Ketika sampai kalimat la ilaha illallah, tenda berhenti bergoyang. Setelah azan selesai, gangguan-gangguan itu pun hilang. Alhamdulillah, bener kata si Mamang. Lega gua sambil ngelus dada. Tapi kenapa ya gua bisa sampai digangguin? Apa salah gua sih? Tiba-tiba gua keinget pin emas Agoy pemberian dari emaknya. Pin yang katanya berisi kodam penjaga. Tapi siapa sosok penjaga pin itu? Apa jangan-jangan karena pin itu penghuni Pulau Sari terasa terganggu? Sialan, dia enak tidur pulas, gua yang gak bisa tidur karena digangguin terus. Lama gua terjaga hingga akhirnya adzan subuh pun tiba. Alhamdulillah udah subuh. Perut serasa sudah gak bisa diajak kompromi lagi. Gua lalu menyalakan kompor untuk memasak kopi dan mie instan. Yang gua pikir sudah tidak ada gangguan lagi, ternyata salah. Tepat jam 4:30 pagi setelah adzan subuh, ada sekelebatan sosok bayangan hitam melewati tenda kami dengan cepatnya. Gua lalu keluar dengan bermaksud mengecek kondisi di luar tenda, menghidupkan senter yang ada di tangan gua. Sesampainya di pintu tenda, gua ngelirik ke arah Agoy yang ternyata masih tertidur pulas. Kebluk amat sih itu anak. Bodoh ah, gua coba cek keluar. Resleting tenda pun gua buka perlahan, dengan jantung yang sedikit berdebar. Kaki lalu gua langkahkan keluar. Sepi, gak ada orang. Tenda sebelah juga masih belum pada bangun, terlihat dari kondisinya yang masih gelap. Wah, apalagi sih nih yang gangguin gua? Duh, gak berhenti-berhenti nih gua digangguin. Sialan, batin gua sambil menggerutu. Lalu gua senterin ke arah trek naik menuju ke puncak. Di sana ada pohon besar yang terlihat akarnya di antara bebatuan. Ketika gua senterin ke arah bebatuan, tiba-tiba ada suara cewek yang sedang menertawakan gua. Tapi gue gak tahu dari mana arah suara itu. Gue yang orangnya emang penasaran, coba senterin ke pohon tinggi besar yang ada di sekitar jalur tadi. Dari bawah senter ke atas. Ternyata di atasnya ada kuntilanak. Mukanya hancur, tapi gak begitu jelas. Mukanya hampir ketutup rapat oleh rambut panjangnya, hanya memperlihatkan bagian tertentu yang menyeramkan. Dia tertawa dengan suara khasnya, sampai-sampai gue harus menutup kuping karena saking melengkingnya suaranya. Matanya tertuju tajam ke arah gue. Gue yang takut langsung sebisa mungkin berusaha masuk ke dalam tenda dengan kaki yang terasa berat. Goy, bangun Goy, jangan tidur aja. Temenin gue napa? Gue takut nih, kata gue sambil menggoyangkan badannya. Kenapa sih Dok? Ganggu gue tidur aja lu. Gue dari semalam kagak bisa tidur nih, digangguin terus. Wah, yang bener lu Dok. Iya Goy, sumpah dah, masa gue bohong. Udah, lu jangan tidur lagi. Ini juga udah jam 5. Iya, jawab Agoy. Gua lalu iseng menanyakan perihal pin emas yang dia bawa. Goy, pin lu isinya apaan sih? Sampai banyak makhluk yang ngedeketin kita. Tanya gua ke Agoy.
Menurut Agoy, pin itu pemberian dari gurunya yang di Garut. Katanya sih, kodam yang di dalam pin ini ilmunya tinggi dan bersih. Wallahu alam, jawab Agoy. Gitu ya. 5 menit kami terdiam sambil menikmati kopi dan rokok kretek yang kami bawa, sambil menikmati suara alam dan hewan pagi di sekeliling kami. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Duh, ini kita mau ke puncak apa di sini aja nih? Tanya Agoy. Cukup sampai kawah aja deh, Goy. Lagian kan kita kesini mau numpang ngopi aja, biar nggak bete. Oh, ya udah kalau gitu. Goy, gua masih penasaran sama pendaki yang semalam jalan sendirian, yang ngaku orang kaki Gunung Pulau Sari. Soalnya kan yang naik sebelum kita cuma ada 3 orang. Apa dia salah satunya ya? Kata gua ke Agoy. Iya tuh. Coba deh lu tanya ke tenda sebelah doh. Oke deh, gua samperin ya, jawab gua sambil bergegas keluar tenda. Gua berjalan mendekat ke arah tenda mereka. Di sana gua lihat orangnya sedang asik memasak. Langsung aja gua menghampiri mereka dengan maksud untuk menanyakan tentang pendaki yang sendirian semalam. Assalamualaikum bang, salam gua kepada mereka. Di sana ada 3 pendaki, terdiri dari 2 cowok dan 1 cewek. Tapi gua nggak melihat wajah pendaki semalam. Waalaikumsalam bang, ada apa nih? Jawab salah satu dari mereka. Sebut saja namanya si Brewok, soalnya ada brewoknya gitu. Mau nanya bang, abang kesini berapa orang ya? Bertiga bang, kata si Brewok. Oh, terus abang ngeliat gak ada pendaki lain yang jalan sendirian, bawa keril warna hitam, rambutnya gondrong gitu? Wah, kita gak lihat tuh bang, kata si Toyib, teman Brewok. Emangnya kenapa bang? Tanya si Toyib. Oh, gak kenapa-napa bang. Ya udah deh bang, makasih ya. Gua balik ke tenda ya. Tuh, tenda gua ada di dekat pohon. Sambil menunjuk ke arah tenda di bawah pohon besar. Gila, berani amat lu bang ngecamp di situ. Apalagi semalam malam Jumat, kata si Brewok. Emangnya kenapa bang? Soalnya tempatnya enak bang, datar, dan dari tanah lagi, jawab gua ke si Brewok. Gini bang, sering terjadi kalau pendaki ngecamp di situ itu kesurupan. Walaupun kebanyakan yang kesurupan sih pendaki cewek, kata si Brewok menjelaskan. Masih mending cuman kesurupan. Nah gua digangguin dan pakai acara ditampakin lagi, batin gua. Oh gitu ya bang, makasih banyak ya bang infonya. Yaudah bang, gua pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka serentak menjawab salam gua. Pas gua sampai ke tenda, gua langsung bilang ke Agoy soal pendaki tersebut. Sontak Agoy sedikit kaget. Terus siapa do yang semalam? Dia kali Goy. Agoy ngerti maksud gua. Dia itu merujuk ke makhluk halus. Jadi kalau ketemu begituan, kami memanggilnya dengan sebutan dia, biar nggak serem. Kami lalu melanjutkan ngopi sambil menghisap rokok kretek. Agoy lalu tanya ke gua, mau turun jam berapa doh? Jam 9 aja kali ya. Oh, ya udah kalau gitu. Waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi. Kami masih ngobrol ditemani kopi. Gua lalu bercerita tentang apa yang gua alami semalam. Matahari sudah mulai naik ke atas kepala, dan bau belerang dari kawah sudah mulai terasa menyengat hidung kami. Begonya gua, kenapa gua ceritain kejadian semalam yang gua alamin ketika masih di atas sini? Ketika gua masih asik cerita, tiba-tiba gua merinding. Ada suara terdengar dari balik semak-semak belakang gua. Cepat pergi, cepat pergi, jangan lama-lama di sini. Suara itu dengan nada serak dan serem pokoknya.
Goy, lu denger kagak suara barusan? Enggak doh, suara apaan? Jangan lama-lama Goy, kita di sini. Packing yuk. Agoy mengiyakan ajakan gue. Yang tadinya gue mau turun jam 9, akhirnya nggak jadi. Karena makhluk di sana seperti menyuruh kami pergi saat itu juga. Jam setengah 9 pagi, kami sudah selesai packing. Ayo Goy turun, kita baca doa dulu. Ya Allah, semoga tidak ada lagi gangguan selama kami di perjalanan turun. Semoga kami selamat sampai rumah. Amin. Setelah kami selesai doa, kami pamit kepada pendaki yang ada di tenda sebelah dan segera turun. Jam 9 lewat, tibalah kami di Curug Putri. Sepi memang waktu itu. Suara serangga dan burung menemani pagi yang cerah. Goy, bentar ya, gua mau cuci muka dulu di aliran Curug Putri. Gua lalu berjongkok di dekat aliran air, berniat merendam wajah gua biar segar. Pas ketika gua mau masuk ke air dengan posisi seperti orang bercermin, ternyata ada muka cewek yang hancur, tepat di depan muka gua. Cepat pergi, kata cewek itu. Gua yang kaget akhirnya kepleset dan jatuh ke air. Sampai-sampai baju dan celana gua basah. Sialan nih makhluk, ganggu gua terus. Kirain pagi gini udah gak ada lagi gangguan, batin gua sambil menggerutu. Tapi anehnya, kenapa cuman gua yang diganggu? Padahal Agoy kan yang bawa pin emas itu. Ah, sialan, apes gua. Tapi ini salah gua juga sih. Kenapa gua naik pas malam Jumat? Gua kepleset, Agoy malah menertawakan gua. Lo kenapa do? Tanya Agoy ke gua. Apa-apa Goy, gua kepleset tadi, batunya licin, jadi jatuh dah gua. Sini do, keril biar gua yang bawa, kata Agoy menawarkan. Gua cuman mengangguk pertanda gua mengiyakan. Jam setengah 10, kami melanjutkan perjalanan turun. Ketika sampai di jalan sebelum base camp, tiba-tiba ada suara di balik semak-semak. Apalagi ini, aduh, batin gua. Ternyata gua salah sangka. Yang keluar adalah seorang kakek-kakek sekitar umur 70-an. Warga asli kaki Gunung Polosari yang sedang mengambil kayu kering. Untung bukan penampakan. Masa iya penampakan siang bolong gini? Batin gua sambil ngelus dada. Kakek itu lalu bertanya dengan bahasa Sunda. Semalam habis digangguin ya nak? Duh, kok bisa tahu ya kalau kita digangguin? Batin gua. Iya kek, dari Curug Putri sampai ke kawah saya digangguin terus. Nah, gimana kamu gak digangguin? Temen kamu itu bawa pegangan. Penghuni di sini tidak suka sama penjaga kamu, kata kakek itu sambil menunjuk Agoy. Tapi untungnya penghuni di sini nggak sanggup melawan penjagamu. Tapi mereka semua terganggu dengan keberadaan penjagamu, kata si kakek. Gua dari tadi keheranan, kenapa si kakek bisa tahu? Gak usah heran nak, kata si kakek seperti tahu isi hati gua. Ya udah nak, silakan dilanjut. Bentar lagi udah base camp. Tenang, kalian aman kok, kata si kakek. Iya kek, makasih ya, jawab gue singkat. Jam setengah 11 kami tiba di base camp. Sesampainya di base camp, si Mamang penjaga parkir langsung nanya ke kami berdua. Ah, ada kejadian apa semalam? Tanya si Mamang penjaga parkir. Begini Mang, kata gue sambil menjelaskan apa saja yang gue alamin selama di atas. Oh gitu, bener kan? Kata saya semalam. Soalnya aura teman si AA ini beda. Saya yakin itu aura penjaga si AA. Sambil mukanya menghadap ke Agoy. Ya udah A, silakan bersih-bersih dulu badannya. Mandi. Kalau mau sholat Jumat tuh di sana
sambil tangannya menunjuk ke arah masjid. "Iya Mang," jawab kami serentak. Singkat cerita, kami telah selesai sholat Jumat. Jam 1 siang, kami meminta izin pamit untuk pulang ke rumah setelah kami bayar parkir motor. "Jangan lupain Pulau Sari ya, A. Sering-sering mampir ke sini," kata si Mamang. "Siap Mang, tenang aja. Kalau saya lupa, saya nggak bakalan kesini sampai 5 kali Mang," sambil nada cengengesan. "Hati-hati di jalan." "Oke Mang, tos dulu Mang." Canda gue mengakhiri pertemuan kami. "Ya udah Mang, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab si Mamang. Singkat cerita, tibalah kami di rumah jam setengah 6 sore. Alhamdulillah tidak ada halangan selama di perjalanan. Cukup sekian pengalaman saya di pendakian Gunung Pulau Sari. Menurut saya, ini pengalaman paling buruk waktu itu. Di lain kesempatan, saya akan balik lagi menceritakan pengalaman saya di gunung lain. Mungkin pengalaman di Gunung Guntur dulu kali ya. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah pengalaman saya. Semoga kalian sehat semuanya ya. Terima kasih Mas Edo yang sudah kembali menceritakan pengalaman horornya ketika mendaki gunung. Kita tunggu cerita selanjutnya dari Mas Edo di Tangerang. Semoga dapat menghibur dan menemani aktivitas juga waktu istirahatnya. Nantikan episode selanjutnya dengan cerita-cerita misteri lainnya. Subscribe bagi yang ingin subscribe, share bagi yang ingin share, like bagi yang ingin like, dan love untuk semua yang komentar. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.